Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puji Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga serta sahabat-sahabatnya. Berikut ada sedikit info buat kita mengenai Islam di Eropah. Lainnya dikuasai oleh pemerintahan-pemerintahan yang memegang teguh agama Kristen. Bahkan pusat perkembangan agama Kristen adalah di Eropa. Pada saat ini, kita di dalam abad ke-21. Jika bertanya apakah agama Kristen atau pengikut Yesus tersebut di Eropa berkembang, jawabannya adalah tidak sama sekali. Sahabat dakwah, pada saat ini banyak komunitas ateisme di dunia yang dahulunya berasal dari agama Kristen. Keresahan dan kegalauan hidup mereka, para ateisme ini, banyak yang menuju masuk Islam atau menjadi seorang mu'alaf di Eropa. Sahabat dakwah, gereja-gereja yang bertebaran di seluruh negara Barat terpaksa tutup karena kekurangan para jemaatnya yang dahulu sangat setia dan loyal untuk gereja di Selandia Baru dan Australia, Melbourne, Inggris, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Sahabat dakwah, gereja-gereja yang bertebaran di seluruh negeri Barat di Eropa dan Amerika sepi jemaatnya. Bahkan banyak di antaranya gereja-gereja dijual dan dibeli oleh komunitas-komunitas muslim yang ada di Eropa dan Amerika dan dijadikan masjid. Selanjutnya, lebih dari 60 gereja di Inggris London ditutup setiap tahunnya. Ratusan uskup di gereja mengatakan ribuan gereja hanya didatangi 10 jemaat atau kurang setiap hari minggunya. Laporan terpisah The Exploria Society, Yayasan Penjaga Gereja, menyebutkan 4 gereja dari 4.000 gereja hanya dihadiri tak lebih dari 20 jemaat. Laporan ini mengindikasikan kemungkinan ditutupnya banyak gereja karena sedikit jemaat pengikut dan tidak adanya pendapatan gereja dari jemaat Kristen melalui kolekte dan persepuluhan. Sahabat dakwah, satu hal yang paling nyata menarik adanya fenomena perpindahan agama atau menjadi seorang mu'alaf. Puluhan ribu pribumi barat berkelas, diantaranya seperti anak mantan pejabat tinggi seperti selebriti dan keturunan. Sahabat dakwah, kejadian ini sebenarnya sudah lama berimbas ke Indonesia. Banyak jemaat gereja akhirnya tidak mau ke gereja lagi. Mereka hanya membaca Alkitab di rumah mereka. Sahabat dakwah, mereka tidak percaya lagi dengan gereja. Di gereja selalu dipaksa harus memberikan duit atau buat kolekte dan perpuluhan. Sedangkan banyak jemaat gereja makan saja susah payah. Sahabat dakwah, celakanya karena keserakahan para pengkhotbah sering diwajibkan yang memaksa bagi para jemaatnya untuk memberi persepuluhan dari seluruh penghasilan termasuk modal para jemaat. Padahal zaman saat ini keuntungan pedagang hanya sekitar 5%, sehingga kalau diambil 10% bukannya bertambah maju, akan tetapi malah menjadi bangkrut. Akibatnya banyak para jemaat sekarang enggan ke gereja pada hari Minggu yang akhirnya berimbas balik kepada pendapatan gereja itu sendiri. Sahabat dakwah, Pusat Katolik Dunia di Vatikan menyatakan saat ini jumlah penduduk muslim lebih besar dibandingkan penduduk Kristen. Selisih itu mencapai 3 juta orang. Vatikan juga mengakui bahwa meningkatnya perkembangan Islam di negara-negara Barat dan Eropa disebabkan banyaknya penduduk negara-negara Barat yang condong ke agama Islam diakibatkan propaganda anti-Islam atau Islamophobia akhir-akhir ini. Dan banyaknya propaganda Kristen di Barat untuk selalu membenci agama Islam serta melarang memakai jilbab dan pakaian-pakaian muslim lainnya. Hal itu menyebabkan banyak orang yang sadar dan meneliti akan kebenaran kitab-kitab agama Islam dan kemudian menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillah, kita telah mendapat sedikit info-info terkini dari media-media yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.